Walah baru Januari kemarin, baru sebulan. Masya Allah. Dia ini sandat di mana? Disyaratkan oleh Ustadz Hanafi. Ya, maaf Ustaz Hanafi. Masya Allah. Masya Allah. Ya kebetulan satu kecamatan sama kita di dalam. Kayaknya memang pergi ke ini apa minum sarabah. Nah, jadi Iya. betul. Enak itu. Benar. Sama campur telur bebek. Iya. Sekalian makan bebeknya gitu ya. Ya. Jahe Assalamualaikum, kita Bang Ima. rebus, jahe. Waalaikumsalam adindaku, Masya Allah. Bagaimana abang kabarnya? Ya sehat, cuman suaranya aja serak. Kemarin konser. Wih, ini nih udah mulai merambah dunia Iya, konser. sampai maghrib. Luar biasa emang. Jahe Lama sekali kita saya. Lama sekali. rebus. Iya. Jumpa. Assalamualaikum Alhamdulillah. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah maaf dari tadi Caca ketiduran. Bunda, Bang Handi, semuanya Ustadz Miftah. Saya mau izin turun, Bunda, Oke, siap. semuanya. Mana Udah jam Mbak? 11 mau OTW. Jam 11 ya. Moderator Mana emang mohon Bunda? izin saya asar dulu ya. Caca di Libya, Bunda. Oh di Libya, jauhnya Mama Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Libya tempatnya di tu almarhum Kadapi ya. Jauhnya. Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi tadi ada nih. Mereka itu sengaja memperbotol diri gitu loh. Selalu menuduh bahwa Nabi Muhammad itu juga Rab. Jadi pola-pola ini dipakai untuk menyesatkan umat. 378-nya sangat masif gitu loh Bang Juma. Nabi Muhammad juga Rab. Jadi Tuhanmu juga ada dua gitu loh, kira-kira kasarnya gitu tujuannya. Tapi diolah gitu loh tiap hari. Ya kayak tadi di sini anak buahnya datang. Gimana itu menyikapi Bang Sorry. Juma? Jadi gini, sahabat-sahabatku sekalian. Maukah kita kemudian orang yang kita hargai, orang yang kita hormati, kita persamakan dengan orang yang lebih rendah derajatnya? Ini dulu, logika sehat dulu kita pakai. Ibu kita, wanita yang kita hormati, mau ndak kita sama-samakan status ibu kita dengan seorang laki-laki jadi-jadian? Mau nggak? Ya enggak dong. Enggak. Jadi umat Islam itu mau tidak menyamakan hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi dengan menunjuk dan menyamakan dengan sembahan saudara kita Kristen yang berupa manusia. Mau enggak? Dong. Enggak mau Enggak. kan? Enggak mau. Tetapi anehnya ada sebuah agama yang kemudian mengangkat derajat Nabi Muhammad selevel dengan sembahan mereka. Ini naif. Nabi Muhammad oleh umatnya Nabi, oleh umatnya Rasul. Tapi mereka yang menyembah Nabi ingin menjadikan setara sembahan mereka dengan nabinya kita. Ya maafkan saya harus mengatakan bahwa ini bocor halus ini. Harusnya kalau orang itu menggunakan logika sehat, dia tidak akan pernah mau menyamakan titel daripada sembahannya dengan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia mengatakan Nabi Muhammad itu juga adalah Tuhannya umat Islam, nah ketahuan ternyata bagi mereka antara Tuhan dengan makhluk itu bisa setara. Sementara di kita laisa kamitslihi syai'.
Tidak ada satupun yang sama seperti Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Nah, ini satu kebanggaan ya teman-teman sekalian. Ketika materi dialog sudah sampai pada poin Nabi Muhammad pun dikira Tuhan. Inilah kenapa hikmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak kemudian dibuatkan gambarnya, tidak dibuatkan kemudian fotonya. Itu hikmahnya. Karena kalau ada foto beliau, ada gambar beliau, beliau bisa saja dituhankan oleh mereka yang punya kepala bocor halus. Bisa. Kenapa? Bukan tanpa alasan mereka melihat bahwasanya Nabi Muhammad itu ajarannya sempurna. Dan kesempurnaan ajaran Nabi Muhammad dipraktekkan oleh umatnya dan prakteknya sempurna. Ibadahnya, sholatnya, puasanya, akhlaknya, semua sempurna. Sehingga yang tidak sempurna aja mereka jadikan Tuhan, apatah lagi yang sempurna selevel baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau hari ini kemudian ada yang menyamakan dan menganggap bahwa umat Islam menuhankan Nabi Muhammad, itulah tanda bahwa level mereka sangat jauh di bawah. Karena mohon maaf ini, mohon maaf, sekucing-kucingnya kucing, tak ada kucing yang menuhankan sesamanya kucing. Secacing-cacingnya cacing, tak ada cacing menyembah cacing. Selalat-lalatnya lalat, tak ada lalat yang kemudian menyembah lalat. Sahabat-sahabat perlu tahu bahwa objek yang disembah itu adalah maha tinggi lagi maha suci. Maha tinggi maha suci. Ya, sedangkan kalau ada kemudian yang menjadikan objek sembahan mereka adalah sesuatu yang sama seperti makhluk, berarti dia tidak sampai kepada level Subhanahu wa ta'ala maha suci lagi maha tinggi. Saya kira begitu Bang Handi, silakan. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, kalau ada yang demikian tinggalkan saja. Nggak usah didengarkan. Mereka memang hanya mencari dero. Dia cari dero, ingin murtadkan umat Islam dengan berbagai cara. Tapi bukan itu aja metode-metode yang dipakai, banyak metode lain. Dalam hal misalnya di website, STT, terus terjemahan juga itu. Kalau saya menyikapi terjemahan ini lebih parah. Terjemahan yang dipakai sekarang ini lebih parah. Unsur-unsur bisa umat Islam goyang kalau tidak mau belajar. Sependapat nggak tuh Banyuma? Termasuk terjemahan itu. Gimana Bang Handi? Termasuk terjemahan LAI juga itu. Banyak sekali istilah dalam Al-Quran disalahgunakan gitu. Ini lebih berbahaya juga loh. Iya, benar sekali. Kalau tidak ada dari Islam yang menyuarakan penolakan dan komplain terhadap yang dilakukan saudara kita Kristen, dalam hal ini oknum ya, itu bisa rancu lebih parah lagi. Karena tidak akan bisa dibedakan nantinya mana sembahannya umat Islam, mana sembahannya Kristen. Tadi saya berdialog, teman-teman mungkin mendengarkan adanya kemudian dari pihak Kristen yang mengatakan mereka dirugikan. Kenapa mereka dirugikan? Karena umat Islam menyamakan Tuhan mereka dengan Kristen. Karena umat Islam menganggap bahwa Allah itu adalah Allah. Jadi mereka melemparkan bola panasnya ke kita. Seakan-akan yang salah itu adalah kita ini. Kita yang salah karena telah menyamakan Tuhannya umat Islam dengan Kristen. Ini ajaib. Ajaib menurut saya. Ajaibnya gimana? Memutarbalikkan fakta itu yang sangat luar biasa. Dia yang menjadi pelaku, dia pula yang menjadi korban. Ya sama seperti kasus saya.
Saya yang jadi korban, saya pula yang jadi terdakwa, kan gitu ya teman-teman. Saya yang dianggap sebagai pelaku, padahal saya ini korban. Inilah yang terjadi sekarang. Silakan Bang Handi. Ya, ya. Ini juga beliau ini pindah topik dikit. Beliau ada di Makassar, sekarang bergeser ke Hator. Siapa dengarkan aja ya Bang Juma, suaranya ya. Gak Boleh. apa-apa. Ya. Boleh. Bang, nangis saya bang, suruh bang Zuma ngaji bang, suruh bang Zuma ngaji. Saya tidak bisa ketemu waktu itu, sudah janji sama dia tidak bisa ketemu di Takazimura. Saya tidak bisa keluar. Tolong bang, maafkan saya, ampuni saya bang, saya janji tapi tidak bisa ditepati. Titip salam sama bang Zuma aku. Lah gimana dong? Iya gimana itu sebenarnya? Ya. Masya Allah. Beliau di mana sekarang? Tator. Oh, Masya Allah. Iya. Oh, saya suruh pesan anak-anak dulu ini ya. Apa namanya? Air jahe campur masako ya. Benar nggak? Jangan Dia- kasih masako jahe mau. Oh, jahe saja? Jahe sama masako sama minyak rem dikit. Oke, Jangan. sip, sip. Sembarangan. Jangan Bang Saat- Juma, itu abangku ini Bang. Jahe rebus. Jeruk Gimana, Dek? nipis, Airnya jeruk diminum. nipis sama madu. Nah, itu. Saya tuh udah sering mempraktekkan I- itu. Saya jeruk iya nipis paham dengan itu. madu. Tapi kan belum pernah dicoba ada minyak remnya. Air jahe, Ah, ini Bang Andi ngaco aja rem. madu sama jeruk nipis. Madu jemur jeruk nipis itu. Tuh. Oke. Kita coba dulu ya. Makasih Dina. Iya, ya. Coba-coba dulu. Izin Gurunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Bang Andi, Bunda Rahma, Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oh, izin beri salam. Aku pikir mau lewat. Izin Bunda, saya moderatornya. Oh, siap. Tapi saya dulu pernah nyoba tuh. Dulu kalau nggak salah si Luga. Dia praktekin bener. Gitu loh. Apa itu? Minyak rem. Iya minyak rem. Langsung pakem. Langsung pakem. Dangnya. Masa Bang Handi Sehat-sehat ini itu Gurunda, menyamakan besok mau tampil Luga berbicara. sama Bang Yuma sembarangan. Kadang-kadang. Iya. Enggak, besok kan acaranya nggak resmi Bun, cuman ngobrol. Bukan bawa materi, enggak. Kita cuman mau sharing pembentukan Tapi mualaf center. Tapi karena gini, itu ternyata salah satu dosen yang apa itu katanya ya, dosen yang membidangi agama di sana itu kenal ki. Hah? Kenal Siapa? ki. Jadi itu dosen siapa itu? Katanya dari desa mana itu, desa disebut di Palopo itu, dia kenal. Oh Nah gitu. itu dia bilang bilang sering kusimak itu, jadi dia bilang itu kayak sakir naiknya Indonesia. Ada Boleh dong aja. kita bisa coba besok mungkin dah suruh ke insyaallah. Tapi kalau kondisi tanda ini ya jangan makin. Iya, Izin Gurunda, iya silakan. nyapa tamu. Bang Henen, selamat sore Bang Henen. Assalamualaikum kalau Muslim. Bang Hen, monitor. Sekali lagi Bang Hen, monitor. Izin saya turunkan Bang Hen ya. Terima kasih. Lanjut Gurunda. Iya. Masya Allah. Jadi teman-teman dari pihak kampus ya, ada pengurus di kampus Universitas Hasanuddin itu mau kolaborasi kemudian pembentukan mualaf center dengan Apologet Islam Indonesia. Karena kebetulan beliau kalau nggak salah
Dia di bidang pembinaan mahasiswa mu'alaf kalau nggak salah. Atau mungkin ada yayasan di luar daripada kampus yang beliau pegang dan menginginkan kemudian keikutsertaan apologet Islam dalam hal ini pembinaan mu'alaf. Ya, mudah-mudahan ini adalah hal yang positif sehingga gerakan yang selama ini ada itu bisa secara terstruktur khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, agar supaya para mu'alaf ini bisa kemudian terorganisir dengan baik seperti itu. Amin. Amin. Izin Gurunda. Ya, Bang silakan. Kevin. Waduh, langsung turun dia. Lanjut Gurunda. Maaf, Afwan. Dan Tabe, Iya, katanya Gurunda dia mau membangun apa ya, sebuah Mu'alaf Center. perpustakaan peradaban, ya Mu'alaf Center juga dan peradaban Islam di Sulawesi Selatan. Dia mau libatkan tuh orang-orang di API supaya bisa mengajar Ibrani, Yunani. Iya, betul, Masya Allah. Itu katanya. Insya Allah. Iya. Lanjut, Os. Izin Jadi Bunda. saya bilang banyak tuh orang-orang di API bisa bahasa Ibrani, Yunani, banyak. Dia bilang, oh alhamdulillah. Kalau saya bahasa kalbu bisa, Insya Allah. Oh, Ya Allah. iya. Asal jangan bahasa roh, Gurunda. Bahasa roh itu dia membisu itu. Nah bilang lagi tuh di Iya, sana izin. pergi sarapan. Aku bilang, masih nah jam berapa kalau di sana pergi sarapan? Jam berapa besok Unda? Jam 8 ya? Jam 8 ya. Oh, Iya. Iya. Izin Bunda. Lanjut. Izin Gurunda. Iya, silakan. Dana berkat, selamat sore. Assalamualaikum galak muslim. Dana berkat. Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang Dana? Bang Dana. Noise, Bang. Bang Dana ini Kristen apa Muslim? Bang Dana. Muslim dia, Bun. Muslim barusan jawab salam. Hah? Gimana, Bang Dana? Bang Dana monitor. Bang Dana bisa dengar suara saya. Izin Bang Dana ya, di bawah dahulu. Mohon maaf. Lanjut Bunda, lanjut Bang Zuma. Nah. Apa dilanjut, Bang? Ini si alatnya masih di bawah Bunda. Bunda Playboy berkenan naik ini. lah kok Playboy. Playboy naik Playboy. Ayo naik sini. Tadi habis sama Gurunda tadi pagi. Dia Kristen tadi, Bang. Makanya kalau ada berkat-berkat itu dia Kristen. Silakan naik, Bang, Dana berkat. Oh iya Kak Bun. Tadi tapi jawab salam Iya. saya tadi. Ya kan Wah, Kristen pelanggaran. itu. Pelanggar. Permintaan dana berkat. Ada berkat-berkatnya itu kalau dana berkat-berkat itu Kristen. Iya, dana berkat Lauli namanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dana. Bentar saya cari Bun di bawah. Ayo Aletia, naik lagi Aletia. Belum kelar tadi itu, belum kelar. Kamu punya PR tadi itu Aletia. Bang Slow, coba si Playboy itu dijambak. Sudah Bang. Izin mominya Aurora. Selamat sore. What else need to make? Mominya Aurora, monitor. Just the Huh? beef. The phosphorus lah. What are you talking about? Do you hear me, mommy Aurora? Hello, Mommy Aurora.
Halo. Halo, Mommy. Maaf mas, kepencet masuk nggak Oh, kepencet. saya di kantor. Kirain si Momi ini naik mau apa ya, mau bagi warisan. Jangan dosa waris ya Momi. Kita nggak butuh dosa waris. Itu Bang Kaiser, Bang Endi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Felix. Oh, masih loading. Loading nggak kelihatan. Anda di samping saya, Bang Endi. Iya, Gelap. saya lihat di sini tapi di akun yang satu nggak kelihatan. Oh, siap-siap. Mas Adon tungguin ya, aku ambil S2 di sana nanti. Siap dong. Tenang aja. Keren. Ada besok, Deng, Bang Handi. Wah saya masih di Burundi nih Bunda, gimana penerbangan berapa jam itu? Nah, Oh, Burundi transit dulu nanti ke Nederland. Bagus. Misalnya hari ini saya berangkat nih dari Burundi, transit dulu di Belanda. Nederland, ya Belanda. Ya, di Nederland. Di Amsterdam itu, di Amsterdam. Amsterdam paling sekitar 5 jam kali ya. Enggak, saya transit di sana, pen saya datang Rugulik, Pambasten itu nemuin saya dulu, ajak makan sore. Nah, gimana ya, butuh waktu lama tuh, nggak mungkin saya tinggalin dia. Oh, nanti udah disiapkan kok Bang Handi di situ makanannya. Seko pinco. Dari Nederland saya terbang lagi dulu ke Amerika, ketemu Mas Adon. Bunda Sumangkut jemput saya, ketemu Om Peter. Nggak bisa gitu loh Bunda, jadi maaf nggak sampai Makassar saya mungkin seminggu baru nyampe Bunda, gimana tuh? Long minus. Izin Bang Andi, izin Bang Adon. Siap. Longinus, selamat sore Longinus. Bang J, assalamualaikum Bang J. Selamat sore. Ya Longinus, gimana kabarmu hari ini Longinus? Kabar baik. Apa Kabar temanya baik. Bang? Temanya Tuhan Kristen palsu. Berarti Tuhan Israel palsu lah kalau begitu. Emang Tuhan Nah, Israel? sini saya masuk, sini ya masuk. Longinus, emang Tuhannya Yudaisme, memang sembahannya Yudaisme itu sama dengan sembahannya Kristen Bang? Ya, 1 Tawari 16 ayat 26. Sembahannya, Al taruh lo Bang, Tuhannya Kristen siapa Bang? Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya Oke, adalah stop. satu. Kalau Tuhannya Yudaisme siapa Bang? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Buat Ketiganya adalah satu. astagfirullahaladzim. Kau jadikan pula Yudaismenya di Trinitas Bang, sejak kapan? Yesus yang kata Bang. Apa kata Yesus Bang? Yohanes 8 ayat 42. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, jika Allahmu adalah Bapa, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Itu siapa yang ngomong itu Bang? Yesus Bang. Yesus itu keluar dari Maria loh Bang. Bukannya, lalu Bang izin. Nanti Bukannya- Bang, dia omong dengan ahli-ahli Taurat Bang, Iya, bangsa Bang. Israel. Bukannya Yesus keluar dari Maria Bang? Itu kemanusiaan Yesus Bang, tapi kealahan Yesus keluar dari Bapa. Jadi Yesus ini dua macam, dua personal. Kolose 2 ayat 9 Bang, di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oh ini Banyuma yang masuk nih. Yesaya 9 ayat 6. Satu-satu dulu Bang. Yuk. Ya, lanjut Banyuma. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sifatnya saya hanya ingin kemudian menerangkan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi secara umum ya. Bahwa Tuhan pencipta kita itu
tidak serupa dengan makhluk. Diterangkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', dan diterangkan pula di dalam pengajaran Yesus, Bapa yang mereka sebut sebagai Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan. Yesus bisa dilihat, bisa didengarkan. Dan juga Nabi Musa alaihissalam menerangkan bahwasanya Bapa atau Elohim itu tidak bisa dilihat. Kapan dilihat maka manusia alam semesta yang akan binasa. Keluaran 33:20. Tapi yang menarik kemudian adalah ketika penolakan umat Islam terhadap yang disembah oleh orang Kristen, lalu disanggah oleh saudara Kristen bahwa itu berarti orang Islam menolak Tuhannya Yahudi. Ada data yang menarik untuk kita bahas. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Mungkin saudara bisa menjelaskan saya, masuk enggak Yesus dalam kategori ini, Bang? Ini saya bertanya. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Siapa dia yang tidak tersentuh oleh kematian ini? Oke, sudah. Silakan. Oke, Bang Zuma kutip Keluaran 33 ayat 20 bahwa Tuhan tidak boleh dilihat. Tapi baca sedikit di bawah di ayat 23, Musa melihat belakang Bapa. Musa melihat Bapa belakangnya, cuma wajahnya saja tidak dia lihat. Abang tak baca ayat 23. Oke. Mungkin betul. Anda mungkin betul. Artinya Ya. Keluaran 24 ayat 9 dan 10 juga Allah menampakkan dirinya kepada Musa, Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang tua-tua. Mereka melihat kaki Allah seperti memijak di atas lantai yang dibuat daripada nilam. Mereka melihat Allah. Kata siapa? Allah bangsa Israel tidak pernah menampakkan diri. Ya. Jadi bezalah Tuhan kita, Bang. Oke, baik. Nah sekarang kalau Anda mengatakan seperti itu, Al-Quran saya mengatakan tidak layak manusia itu bertemu langsung dengan Tuhan, kecuali melalui 3 perantaraan. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 51. Yang pertama melalui tabir, yang kedua melalui malaikat, yang ketiga melalui perantaraan wahyu. Yang Anda nyatakan tadi itu salah satu dari ketiga ini. Nah, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran saya dan pemahaman Anda itu agak meleset, saya boleh sekali-kali menggunakan kitab saudara untuk jadi rujukan. Di dalam Kisah Para Rasul 7, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di Semak Duri. Berlanjut, Kisah Para Rasul 7, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Berlanjut juga di Kisah Para Rasul 7, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada Nabi Musa, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Izinkan saya mendengarkan apa yang akan Anda ucapkan setelah ini. Bahwa ternyata yang bertemu dengan Nabi Musa adalah malaikat-malaikat di Gunung Sinai, berdasarkan kitab saudara. Dengan kata lain, Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa tidak bisa dilihat dan suaranya pun tidak pernah didengar.
Saya ingin dengarkan dari saudara setelah Anda mendengarkan kisah para Rasul 7 ini, bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu adalah para malaikat-malaikat yang berfirman kepadanya, para malaikat-malaikat yang mengatakan pengajaran hukum Taurat kepada Nabi Musa. Silakan. Ya, seperti yang saya jelaskan, Elohim bangsa Israel, yaitu yang digelar Bapa, hakikatnya Roh, sentiasa menampakkan dirinya dan berbicara secara langsung dengan nabi-nabi. Tidak semestinya menggunakan perantara. Dia berbicara secara langsung. Dia sentiasa menampakkan dirinya. Saya sudah tunjukkan Keluaran 33 ayat 23, Musa melihat belakang Elohim. Keluaran 24 ayat 9 dan 10, Musa, Harun dan 70 orang tua Yahudi, mereka melihat Elohim bangsa Israel. Kakinya pun mereka melihat. Tertulis ayat, dan Musa berbicara langsung, nabi-nabi berbicara langsung. Faktanya, Elohim bangsa Israel yang digelar Bapa, hakikatnya Roh, berbicara secara langsung dengan nabi-nabi dan menampakkan diri, tidak sama dengan Tuhan yang Abang Zuma percayai. Oke, baik. Berbeza. Oke, saudara. Saya ngambil data satu ya, untuk membantu kisah para rasul ini untuk supaya tidak sia-sia. Karena di situ dikatakan bahwa malaikat, supaya nggak sia-sia juga pengakuan Yesus bahwa tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Saya membantu Anda untuk melihat secara jeli apa yang Anda barusan sampaikan. Di dalam Keluaran 33 nomor 23, kata belakang di situ, itu tidak ada kata ni atau ani. Itu hanya penambahan terjemah. Dalam original teksnya dikatakan akho. Akho, tidak dikatakan akho nih. Tapi akho, artinya belakang. Artinya gini, kemudian aku menarik tanganku dan engkau melihat belakang. Atau engkau kemudian mundur ke belakang. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi di situ bukan belakangku, tapi hanya mengatakan belakang. Tidak ada kata ani di sana. Atau kata ni itu nggak ada. Coba Anda lihat lagi kemudian original teksnya. Supaya Anda bisa memahami bahwasanya Tuhan itu memang nggak bisa dilihat. Kalau Tuhan itu bisa dilihat, seperti yang Anda uraikan, maka Yesus berbohong. Yesus berbohong, Paulus pun berbohong. Di mana bohongnya? Yohanes 5 nomor 37. Kita baca Yohanes. Konon ini adalah ucapan daripada Yesus itu sendiri. Di mana di sana dikatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika muncul di 1 Timotius 6 nomor 16. Dia tidak bisa dilihat oleh manusia. Tidak seorang pun yang pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak pernah melihatnya. Jadi kalau Anda mengatakan belakangnya Tuhan menyangkal, tidak ada manusia yang pernah melihatnya. Berarti belakang di sini apa? Apa maksud belakang? Kalau dikatakan wajah itu adalah kekuasaan, bukankah dengan melihat alam semesta ini, bahkan dengan kita berkaca, menelusuri kemudian keberadaan kita sebagai manusia, kita sudah tahu bahwa kekuasaan Allah itu nampak nyata di hadapan kita. Jadi yang mana yang betul? Yesus kah atau Anda? Di mana dikatakan bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu ruah. Sesuatu yang gaib. Gimana ini? Mana yang benar nih? Silakan saudara. Ya, Bapa dalam hakikatnya Roh. Roh ini tidak dibatasi oleh ruang dan masa, tidak berwujud dan tidak berbentuk, tidak bertempat. Memang tidak boleh lihat dalam hakikat Roh. Tetapi kerana Tuhan itu Maha Kuasa, Dia boleh menampakkan diri secara terus kepada nabi-nabi. Dalam Keluaran 12 pun,
Tuhan berjalan bersama-sama dengan umatnya dalam rupa tiang awan pada waktu siang dan dalam rupa tiang api dalam waktu malam. Dia penampakan dia. Dalam Kejadian 18 pun Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa 3 lelaki. Abraham sembah sujud kepada mereka. Tuhan menampakkan diri dalam rupa-rupa tiang awan, tiang api, belukar, belakangnya, kakinya. Itu Tuhan bangsa Israel yang digelar Bapa. Dia menampakkan diri. Dalam roh, hakikat memang tidak boleh lihat. Maka Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada siapapun yang melihat Allah, iaitu yang digelar Bapa. Tetapi anak tunggal Allah di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Maka Ibrani 1 ayat 2 mengatakan, Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Itu penampakan Tuhan berkuasa. Jadi kita berbeza Tuhan, Bang. Kalau Tuhan Abang tu memang, kalau Abang kata tidak pernah menampakkan diri, tapi Tuhan bangsa Israel sentiasa menampakkan diri. Kehadirannya, banyak ayat-ayat. Oke, sudah? Silakan. Oke, baik. Bisa fokuskan kita ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bagaimana dengan ucapan-ucapan Anda tadi sebelumnya? Mau dikoreksi atau gimana? Ya, dalam hakikatnya sebagai roh, memang tidak ada siapapun yang boleh melihat. Jadi yang dilihat Tuhan boleh menampakkan diri dalam rupa-rupa yang berarti immanen. Itu maksud saya. Berarti benarkan ucapan saya? Berdasarkan Al-Quran Asy-Syura ayat 51, tak ada seorang yang pernah berbicara langsung dengan Allah melalui 3 perantaraan. Bahkan saya bantu Anda untuk memahami dengan membawa kisah para rasul 7 tadi. Tapi Anda pura-pura nggak mau mendengarkan itu. Sekarang Anda membawa Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Anda setuju? Dalam hakikatnya sebagai roh. Nggak usah gitu, nggak usah kayak ajaran politeisme. Yang tapi intinya, faktanya, jangan kayak Bang, politeisme, Bang. Faktanya Musa dan 70 tua-tua Yahudi, Berarti ini bohong. mereka Yohanes 1 melihat bohong berarti. kaki Allah. Berarti Yohanes 1 ini bohong. Tidak bohong. Lah ini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dalam hakikatnya sebagai roh. Roh Loh, tidak emang boleh Tuhan itu ada dilihat. berapa hakikat? Satu je hakikat. Ya, terus emang Tuhan itu gimana ceritanya? Kok bisa kayak gitu? Dalam hakikatnya sebagai roh, dalam hakikatnya sebagai apa lagi nih? Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Iya, Yesus saya yang tidak lari ke kata. situ. Saudara, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini gimana nih? Ia adalah hakikat sebenarnya sebagai roh. Iya, ini Allah dikatakan itu roh. tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini bohong atau benar? Bohong enggak ini? Maju kena mundur kena nih Pak. Dalam Ini bohong enggak ini, saudara? hakikatnya sebagai roh. Kamu paham atau tidak? Ini tidak Dalam ada keadaan seorang pun sebenarnya yang pernah sebagai melihat roh. Allah. Ini bohong atau tidak? Apa yang bohongnya? Ini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Faktanya Musa dan 70 orang tua-tua melihat Allah. Oke, berarti ini bohong ya. Makasih. Tidak bohong. Ini mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat. Anda mengatakan Dengar. Musa melihat. Ini bohong berarti. Dengar, saya kasih paham. Tidak ada siapapun Sakit yang akut pernah ini. melihat Allah. Sakit aku tidak menjawab ini. Ini dalilnya. Dengar.
Tidak ada siapapun yang pernah melihat Allah, yaitu dalam hakikat keadaan sebenarnya sebagai roh, memang tidak ada yang pernah melihat. Tapi kerana Tuhan Maha Kuasa, dalam perjanjian lama, dia sentiasa menampakkan diri. Keluaran Berarti bohong. 12, Keluaran 24, Keluaran Berarti ini bohong. 33, Berarti ini bohong. Kejadian 18. Berarti ini bohong. Tidak bohong, kamu yang Pada tak saat faham. saudara, pada saat Tuhan menampakkan diri, Musa lihat nggak? Lihat Berarti ini bohong. penampakan Tuhan yang Berarti ini bohong. transenden menjadi imanan. Berarti ini bohong. Abraham juga melihat. Berarti ini Kejadian bohong. Sekali lagi. 18. Berarti ini bohong. Anda mengatakan Tidak Abraham bohong. melihat. Anda mengatakan Musa Iya. melihat. Yohanes 1 Ya, mengatakan tidak Kejadian ada seorang pun 18. pernah melihat. Bohong. Kejadian 18. Coba baca. Yang mana yang betul? Kejadian 18 Yang ayat mana 1. yang betul? Tuhan pernah dilihat oleh manusia atau Tuhan tidak pernah dilihat oleh manusia? Mana yang betul? Dalam keadaannya Dalam yang sebenar keadaannya, sebagai dalam roh, dalam memang tiada yang boleh keadaannya. melihat. Saya Tapi tanya, Tuhan boleh saya tidak menampakkan tanya dalam keadaan diri. apapun. Faktanya saya Musa tidak bisa Anda melihat, tipu dengan seperti Harun itu. melihat, bangsa Yahudi melihat, Abraham pun melihat. Oke, berarti Yohanes 1:18 bohong ya. Teman-teman setuju dia? Tidak bohong. Loh, apa yang Musa manusia tidak? Manusia Musa pernah melihat Tuhan Musa tidak? melihat kan? Musa melihat kan? Musa melihat. Abraham Ini tidak melihat, kan? seorang pun, tidak seorang pun yang pernah melihat. Ya, dalam hakikat yang sebenarnya. Maka Yesus Yesus berkata, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Ibrani 1. Memang pengaruhnya pagan sangat merusak akal ini. Ini saya menghargai dalil ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang bisa melihat aku hidup. Nggak ada. Jadi Tapi kitab Anda- Yahudi bohong. Enggak, kitab Yahudi itu sudah benar. Anda yang Ya, Anda yang kitab salah. Yahudi, Musa melihat, Abraham melihat, bangsa Israel melihat. Betul. Tapi yang dilihat Kamu apa? pahamkah? Penampakan. Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Abraham melihat Melihat Tuhan dalam 3 rupa lelaki. Oh, gila. Tuhan ada 3 Kejadian rupa. 18 ayat 1. Baca. Saudara, Al-Quran saya mengatakan wa maka nalibasyarin ayukallimahullahu Ya, illa Tuhan wahya. kita berbeza. Memang Tuhan Anda Yesus berbeda dengan Tuhan kami. Pasti itu. Tuhan kami Tuhan bangsa Israel, Bang. Nah, di sini Tuhan saya mengatakan tidak patut bagi seorang manusia berbicara langsung dengan Allah kecuali dengan perantaraan wahyu, belakang tabir atau mengutus malaikat. Ya, saya tidak bantah. Nah, sekarang permasalahannya adalah Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tetapi Musa berkontak dengan sesuatu yang dikira Tuhan. Abraham kontak dengan sesuatu yang Anda sangka Tuhan. Padahal dengan Anda membaca Yohanes 1:18 sudah Baca jelas ayat tak ada seorang 23, pun Bang. yang Selepas pernah 20, melihat baca ayat Tuhan. 23. Lepas baca 33:20, baca ayat 23. Ya, ayat Musa 23-nya melihat itu. belakang Allah, hanya wajah Ayat saja yang tidak 23-nya dilihat. Ayat 23-nya itu dijawab oleh Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38, 53. Yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat. Lamiot, kamu ditakutkan. Anda percaya dengan Kisah Para Rasul 7? Percaya, tiada yang salah. Yang datang kepada Nabi Musa siapa di situ? Elohim, Allah Bapa. Tolong tunjukkan dalilnya.
Silakan Anda tunjukkan di Kisah Para Rasul dalilnya Elohim datang kepada Nabi Musa. Silakan. Ya, sebab Silakan. Tuhan di perjanjian Enggak, baru bukan dan kayak gitu, Tuhan bukan kayak gitu. perjanjian lama sama. Saudara, coba Anda tunjukkan di Kisah Para Rasul 7 di mana Tuhan datang kepada Nabi Musa. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 38, Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Malaikat yang berfirman kepada Musa. Maksud kamu Tuhan tak pernah berbicara secara langsung dengan Musa? Tadi kan saya sudah baca Al-Quranul Karim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyu aw min wara hijab. Allah berbicara kepada nabinya melalui 3 perantaraan. Wahyu dan tabir. Di kitab Yahudi, bukan di kitab. Sekali kemudian di Keluaran 33 nomor 20. Baca ayat 23. Mengapa tak baca ayat 23? 23 itu dibantah oleh Kisah Para Rasul 7. Tidak bantah. Dibantah. Yang datang kepada Nabi Musa yang tabrak-tabrakan ayat Alkitab. Saudara boleh bacakan saya? Boleh Anda baca? Boleh Anda baca Kisah Para Rasul 7 nomor 36. Itu tidak Bacakan saya boleh? bertentangan. 38 boleh Anda baca? Izinkan saya untuk mendengarkan bacaan Anda dari Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Silakan. Silakan Anda bacakan kepada saya. Itu tidak membantah. Saya Keluaran cuma minta Anda 33 baca. ayat 23. Bisa Anda baca? Matius Kisah Para Rasul 7 nomor 38 boleh Anda baca? Dibaca. Oke, dengar dulu. Ya baca ya. Dengar dulu. Baca Dengar dulu. Sabar. Baca dulu Kristen. Sabar. Jika Kisah Para Rasul itu benar, berarti segala yang tertulis dalam kitab Yahudi. Baca saya yang bacakan. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Bagaimana saudara? Oke. Jadi segala yang tertulis dalam kitab Yahudi, Musa berbicara. Ini mah melawan data dan gimana diskusi melawan data. Sabar. Jadi di kitab Yahudi semua salah. Perjumpaan Musa secara langsung dengan Tuhan salah. Loh, Keluaran 33:20 itu apa bunyinya? Oke. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Musa kan di kitab Yahudi. Di semua perjumpaan Musa secara langsung dengan Elohim itu salah. Itu kan saya mengatakan kepada Anda. Salah tidak. Yang salah itu adalah prinsip kekristenan Anda. Yang mengatakan Tuhan berbicara langsung. Ini Itu loh. kitab Yahudi. Yahudi juga imani itu. Kitab Yahudi menerangkan. Sabar. Segala perjumpaan langsung, penampakan Elohim secara langsung kepada Musa dan bangsa Israel salah. Saya katakan apa di antara tadi pernyataan-pernyataan saya? Anda nggak masuk di otaknya. Saya katakan di Al-Quran mengatakan. Musa mati nggak ketika melihat Tuhan? Tidak, dia memang melihat Tuhan, melihat belakang. Mati nggak? Tidak. Tidak mati. Iya, sebab dia tidak melihat Allah dalam keadaan yang sebenarnya. Dia melihat penampakan. Ini bukan Tuhan itu. Itulah yang saya katakan tadi dalam Al-Quran. Dan itu jugalah yang terjadi terhadap Nabi Musa. Tapi Musa melihat kaki Allah, bukan Musa saja, Harun pun melihat, tua-tua Israel pun melihat, mereka melihat. Baca Berarti, Keluaran 24 ayat Yohanes 9 dan 10. salah. Yohanes 18 ini salah. Yohanes 1:18 ini salah. Tidak salah. Bagaimana sih? Anda mengatakan Musa melihat Tuhan, Harun melihat Tuhan.
Yohanes mengatakan tidak ada Iya. seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Mana yang betul? Bukan dalam keadaan yang sebenarnya sebagai Di mana roh. itu dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Sebab roh tidak boleh dilihat. Di mana Roh tidak dalilnya? Begitu dibatasi. di mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Saya butuh dalil, Bang. Yohanes 4 ayat 24. Allah Iya, itu roh. Itu Tuhanmu roh. Roh di situ kan Iya. pneuma. Pneuma itu Itu- apa artinya? Pneuma artinya apa? Janganlah mute. Pneuma itu artinya apa? Jawab tak payah bawa teks asli. Kami cukup faham terjemahan yang dibuat oleh Lai. Kamu bukan Lai. Kamu apa kapasiti kamu berbanding dengan Lai yang telah melakukan terjemahan. Jadi jangan kamu ubah-ubah terjemahan sesuai kehendak kamu. Oh iya. Lai itu lebih pintar menterjemah. Oh iya. Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengatakan Ya. Allah, yaitu Allah Bapa itu adalah roh. Ya, roh roh. tidak boleh dilihat. Itu Okey. maksud Yohanes Okey. 1 ayat 18. Tidak ada siapapun yang Okey. pernah melihat Allah. Okey. Tetapi anak tunggal Allah di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Makanya Bapa yang adalah roh menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Oh, gitu. Maka Yesus adalah gambar wujud Allah. Di mana dalilnya Yesus gambar wujud Allah? Coba tunjukkan ke saya. Orang gila ini. Di mana dalilnya Yesus itu adalah gambar wujud Allah? Itu dalilnya di 1 mana? ayat 2. Di mana? Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 nomor 2. Kita baca ya teman-teman. Baca. Ibrani 1 nomor 2 ya. Oke. Maka zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mana Yesus adalah wujud Allah mana? Enggak ada. Oh, ayat 3, ayat 3. Oh, Ayat 3. nomor 3. Ayat 2 Yesus yang menciptakan alam semesta. Semesta. Ayat 3. Mantap. Oh iya, oke, kita lanjut lah. Dia adalah cahaya kemuliaan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala dan firman-Nya dan penegasannya. Oh berarti Ya, siapa oke. dia? Oke. Siapa Sekarang dia boleh yang mana nanti Bang? Siapa dia? boleh Anda jelaskan siapa penulis buku Ibrani ini? Jangan lari ke sana. Itu kitab kami. Iya, justru karena kitab Anda makanya saya tanya. Bang, itu Ini kitab Anda kan? Saya tanya, siapa penulisnya? ya. Siapa penulisnya? Tak Siapa? perlu kamu tahu itu. Tak perlu kamu tahu itu. Yang penting itu kitab kami. Kamu tanya Ya, saya ayat, sudah saya tunjuk. Kamu Saya mau tahu ini kitab Anda dan kitab Anda mengatakan Allah itu adalah wujudnya Yesus. Betul? Betul ya? Nah sekarang pertanyaan saya, ini kitab Ibrani tulisan siapa? Yo, jangan biar aku menjawab. Ibrani ini tulisan siapa bang? Tak penting. Yang penting itu adalah firman Tuhan yang Dari mana diilhamkan Anda tahu oleh. kalau ini firman Tuhan? Sementara penulisnya Tak Anda nggak tahu. penting. Bagaimana Segala Anda yang mengatakan ini tidak tertulis. penting? Ini tidak ditahu siapa penulisnya kok nggak penting pula. Jadi yang kisah para rasul kamu kutip sebagai kebenaran Tulisan itu macam Lukas. Tulisan Lukas. Itu tulisan Lukas. Oh, jadi kamu Yang saya tanya percaya Ibrani itu? tulisan siapa? Jadi kisah para rasul kamu percaya? Itu tulisan Lukas. Saya tanya. Iya, kamu percaya atau tidak? Saya Tadi tanya kamu Ibrani ini tulisan siapa, Pak? Iya, nanti dulu. Kisah Ibrani para rasul tulisan siapa? Kisah para Rasul tulisan Lukas. kamu. Mengapa itu kamu percaya? Ibrani tidak mempercaya. Kok saya percaya? Saya percaya yang kapan saya percaya Lukas? Lucu Anda ini. Mau bertangga Iya, ini tadi orang kayak gini orang gila. Jangan mute, sabar. Tadi kamu kutip kisah para rasul. Saya kutip untuk Hanya membungkam berbicara- mulut kebohongan
kebohongan Anda gitu loh. Mio. Anda kan mau mengatakan, selamatkan saudara, Anda kan mengatakan, Anda mengatakan bahwasanya Musa melihat Tuhan. Iya, pada saat dia bayi Yesus kan? adalah Iya. Maka pertanyaan saya, pada saat dia bayi atau dia sudah dewasa? pada saat dia jadi manusia lah. Oh, berarti pada saat dia bayi itu wujud Tuhan. Ya, makanya orang-orang Majus Tuannya jadi bayi. Bang, orang-orang Majus tuh orang Arab, Bang. Mereka Berarti Anda datang pengikutnya? menyembah Yesus. Berarti Anda pengikut Majus? Iya. Bang, Anda mereka pengikut Majus? menyembah Yesus. Oh iya. Berarti Anda pengikut Majus? Yesus. Anda pengikut Majus, betul? Karena Yesus menyembah Elohim. Yesus menyembah Elohim, Majus menyembah Yesus. Anda menyembah siapa? Yesus. Anda pengikut Majus, betul? Mengapa orang-orang Majus yang adalah orang Arab, bukan Yahudi, menyembah Yesus? Iya, sekarang saya tanya. Sebab dia adalah Sekarang saya tanya. tidak kelihatan. Yesusnya. Susah karena dia nggak nyambung soalnya. Yang Dia ngomong Kamu sendiri. kan tanya, Udah, habisin suaranya Bang Juma aja. Nggak Ya, nyambung. jadi saya simpulkan ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak patut bagi seorang manusia, nabi kah dia, rasul kah dia, bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, di belakang tabir, atau mengutus malaikat. Tiga ini salah satunya. Nabi Ibrahim mimpi bertemu dengan malaikat, kemudian juga masuk dalam Asy-Syura ayat 51. Nabi Musa di belakang tabir, masuk dalam Asy-Syura 51. Yesus malaikat masuk dalam Asy-Syura ayat 51. Nabi Muhammad wahyu dan juga malaikat masuk dalam Asy-Syura 51. Yang dia terangkan Kejadian Keluaran 33 nomor 23 ya. Itu masuk juga ke dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Bahkan Kisah Para Rasul 21 ayat 7 nomor 35, 38 dan juga 53 masuk juga ke dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Yang aneh, Filipi 2, 6, 7, 8. Yang aneh Kolose 2 nomor 9. Ibrani 1 nomor 3. Itu yang aneh. Kalau yang tadi masih relevan. Bahkan Yohanes 1 nomor 18 mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Terus dia pelintir terjemahannya. Ya, dia pelintir terjemahannya dengan mengatakan dialah yang menyatakannya. Padahal di situ dalam bahasa Yunani adalah exegomai. Artinya menceritakan. Jadi arti yang sebenarnya adalah tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anaknya tunggal, anak tunggal Theos yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menceritakannya. Original teksnya tertulis exegomai. Exegomai itu artinya menceritakan, menjelaskan, menguraikan, menerangkan. Itu. Jadi terjemahan yang sesungguhnya tidak seorang pun yang pernah melihat